Saudara Presiden Jokowi menerima undangan untuk pencoblosan surat suara pemilu 2024 dari kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Undangan pencoblosan disampaikan langsung oleh Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir. Menurut rencana, Presiden Jokowi akan mencoblos di TPS 10 bersama Iriana Jokowi. Lokasi TPS 10 ada di Gedung Lembaga Administrasi Negara di Jalan Veteran nomor 10. Rakyat Indonesia saya kira sekarang harus memberikan keputusan atau pengadilan ke tata pemerintahan gitu ya, di dalam bentuk pemberian suara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apapun hasilnya, pemilu ini adalah mencari pemimpin, bukan mencari musuh. Jangan sampai begitu selesai coblosan lalu diumumkan, lalu kita saling marah. Proses penghitungan suara pemilu, kemudian proses penghitungan hasil suara pemilu, kemudian rekapitulasinya sampai tingkat nasional, itu dilakukan secara manual di undang-undang kita, tidak dilakukan secara digital ya, atau menggunakan quick count dan segala macam. Dan jangka waktunya mulai dari penghitungan suara di TPS sampai dengan rekapitulasi penetapan hasil pemilu nasional menurut undang-undang itu paling lambat 35 hari. Dan kalau dalam jadwal sekitar tanggal 20 Maret 2024 sudah ada penetapan hasil secara nasional. Dan nanti di pemilu 2024 kita menyiapkan Sirekap, sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara, itu sebagai alat bantu untuk memudahkan publik bisa mengetahui apa hasil hitungan KPU. Kan ini beda dengan hitungan yang dibuat oleh lembaga-lembaga survei, karena itu kan survei. Kalau ini kan real count, karena yang dihitung adalah hasil penghitungan dari TPS. Dan bisa lebih cepat, karena kan tadi durasinya maksimal 35 hari yang manual. Itu yang digunakan. Jadi sifatnya alat bantu untuk memudahkan publikasi saja. Mengapa ini penting? Supaya juga untuk mengontrol. Ketika proses-proses manual ini, mohon maaf ya, sering istilah yang di pasaran itu, apakah suaranya menguap apa enggak, geser apa enggak, itu bisa kita pantau, bisa kita tracking dari hasil plano yang diunggah di Sirekap. Karena itu kan bisa dibaca, bisa diakses siapapun, dan bisa di-download. Saat ini hitung cepat masih terus bergulir, masih terus terjadi gitu ya. Sudah bersama saya Mas Denny Irvani dari Direktur Riset SMRC yang akan memberikan pernyataannya. Silakan Mas Den. Baik, Cynthia, terima kasih. Dari hasil quick count kita SMRC sampai sampai waktu ini, detik ini, data masuk sudah di atas 50%, dan pasangan 02 dapat elektabilitas atau dukungan sebanyak 58,15%, lalu 01 25,27%, dan 03 16,58%. Jaraknya secara statistik itu jarak yang signifikan. Ya. Artinya bisa disimpulkan memang 02 unggul dari dua calon yang lain. Itu satu. Yang kedua, dibandingkan dengan cut off 50%, itu pun signifikan statistically. Artinya bisa disimpulkan 02 akan unggul memang di atas 50%. Satu poin lagi, saya sudah lihat sebaran suara menurut provinsi. Ya, bagaimana terkait hal itu? Kita prediksi 02 akan unggul lebih dari 50% provinsi. Lebih dari 50% provinsi? Ya, di sekitar 20% ke atas itu kelihatannya akan unggul 02. Oke. Karena itu menurut quick count ini bisa disimpulkan bahwa 02 akan diprediksi akan memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran. Tentu saja ini adalah hasil quick count. Hasil hitung cepat sementara ya? Cepat, sebuah estimasi yang punya manfaat tentu saja bagi kita semua. Kita tapi harus menunggu hasil rekapitulasi KPU sampai mereka mengumumkannya kepada masyarakat. Oke, Mas Den, kalau tadi pada pukul 14 masih fluktuatif, data terakhir ini penghitungannya masih fluktuatif atau sudah stabil? Ya, itu juga salah satu indikator ya. Kami punya alat untuk melihat apakah data ini masih akan berubah atau sudah stabil. Ternyata sejak data masuk tadi 40% pun kita sudah mendapatkan data yang stabil. Memang data banyak masuk dari Indonesia Timur, Tengah, Barat ada yang belum masuk, tetapi kita melakukan analisis statistik dengan pembobotan data. Sehingga data kita buat proporsional di setiap provinsi, bahkan di setiap dapil, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kalaupun data masuk semua,
hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan hasil saat ini. Kemungkinan perubahan hanya 1-2% saja Oke. saat ini. Kalau pergeseran suara dari data Anda ada atau tidak, Mas Denny? Pergeseran suara misalnya Dari lumbung-lumbung dari suara yang lumbung sebelumnya suara. diprediksi. Ini yang menarik mungkin adalah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu adalah basis Pak Ganjar. Kekuatan besar PDI Perjuangan di sana. Ya. Tetapi dalam hasil quick count saat ini ternyata pasangan 03 sementara berada di bawah pasangan 02. Secara signifikan selisihnya 51 berbanding 35% dengan margin error sekitar 2%. Itu artinya kalaupun data masuk semua, maka kami prediksi pasangan 02 masih tetap akan unggul. Oke, itu di daerah Jawa Tengah ya. Tengah. Kalau di Bali, Denpasar? Bali kita punya sampel ya, tapi sampel tidak terlalu sebesar Jawa Tengah ya, hanya 31 target sampel TPS quick count, kemudian data masuk ada sekitar 64%. Ya. Namun saya kira angkanya kurang reliable untuk saya sampaikan karena sampelnya kecil ya. Yang bisa saya sampaikan mungkin adalah selisihnya juga relatifly sangat besar antara 02 dengan 03 sebagai urutan keduanya dengan selisih sekitar 15-20%. Itu pun daerah yang tadinya musim kekuatan dari 03 ternyata juga berhasil direbut oleh 02. 02. Yang menjadi salah satu syarat adalah harus dimenangkan di 20 provinsi minimal. Ya. Untuk Sumatera seperti apa? Sumatera sejauh ini tentu saja kita lihat terus perkembangannya. Sejauh ini data di Sumatera ada 10 provinsi di sana, ada 8 provinsi yang sementara dimenangkan oleh pasangan 02 dan 2 provinsi yang lebih kepada pasangan 01. Baik. Yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Selebihnya kita lihat proporsinya lebih banyak ditarik oleh 02.